Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, kita kembali bertemu tatap muka kita selanjutnya terkait dengan studi kita hukum tata pemerintahan. Nah, sekarang kita akan membahas rumusan seputar kekuasaan dan wewenang atau kewenangan, gitu ya. Jadi seringkali kita terkadang mensamakan pengertian wewenang dengan pengertian kekuasaan. Ada yang mengatakan kekuasaan itu ya wewenang, wewenang itu ya kekuasaan, kan seperti itu. Maka pertanyaannya, apakah sama kekuasaan dan kewenangan itu menurut para ahli atau implementasinya di lapangan? Tapi kalau pertanyaan kita ganti seperti ini, apakah ada kaitan wewenang dengan kekuasaan? Iya, pasti ada. Kenapa seperti itu? Karena kekuasaan itu mengidentifikasikan adanya kewenangan. Nah, sedangkan kewenangan itu tidak selalu bersandar kepada kekuasaan, bersandar kepada jabatan. Tidak perlu. Makanya ada kalanya kewenangan itu muncul ketika bukan karena jabatan, tapi karena posisi. Maksudnya itu dalam posisi dalam bermasyarakat, dalam berkeluarga, seperti itu. Jadi tidak melulu jabatan dalam pemerintahan, tidak. Begitupun dengan kekuasaan. Kekuasaan selalu menghasilkan kewenangan, meskipun terkadang hanya bersifat hak saja, dan jarang yang ada kewajiban. Bahkan para ahli mengatakan kekuasaan itu seringkali hanya berisi hak, sedikit yang berisi kewajiban. Nah, baik, di sini kita akan merumuskan itu terkait dengan bagaimana sebenarnya kejelasan terkait dengan kewenangan dan juga kekuasaan. Nah, baik, kita buka. Saya juga telah menuliskan di sini beberapa rangkuman terkait dengan catatan, yaitu kewenangan dengan kekuasaan. Sekarang kita cek dari sisi istilah, ya, sisi istilah. Kalau kita ambil wewenang itu kalau kita cek dari bahasa Inggris namanya authority. Itu bahasa Inggris, itu wewenang. Kalau bahasa Belanda gezag, hurufnya itu kalau dieja G-E-Z-A-G, gezag, yang merupakan bahasa Belanda, yang juga merupakan istilahnya itu kalau bahasa Indonesia artinya wewenang. Nah, ini wewenang, ya, bahasa Inggris dengan bahasa Belanda. Kalau kita cek lagi yaitu kekuasaan, kalau kita cek dalam bahasa Inggris kekuasaan itu, maka dia dapat dikatakan seperti bahasa power. Jadi kekuasaan itu adalah power. Jadi power itu adalah kekuasaan. Nah, jadi seperti yang kita ketahui. Kalau bahasa Belanda max atau MACHT, kalau kita eja, ya, max. Itu bahasa Belanda. Jadi dari sisi bahasa saja, wewenang dengan kekuasaan itu memiliki bahasa yang berbeda, dan biasanya bahasa yang berbeda itu memiliki makna yang berbeda pula. Baik itu dari segi makna sempit ataupun makna yang luas. Baik itu dari sisi aplikasiannya ataupun dari sisi teorinya, seperti itu. Jadi dari sisi bahasa yang saya sampaikan tadi, ada perbedaan dari bahasa Inggris ataupun dari bahasa Belanda antara kekuasaan dengan wewenang. Nah, kita ambil dari beberapa orang ahli dari luar negeri, yaitu Van Stroik, ya, dan juga Steenbeck. Mereka berdua menyebutkan bahwa inti dari hukum tata negara atau hukum ADM itu adalah adanya kewenangan. Nah, jadi menurut Stroik dan Steenbeck ini, menurut mereka itu adalah inti yang paling pokok dari kajian hukum tata negara atau hukum ADM itu adalah wewenang. Nah, dan kita tahu sama-sama bahwa kajian hukum tata negara itu dan hukum ADM itu memiliki kesamaan dengan kajian hukum tata pemerintahan. Ini telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, sesudah kemarin. Waktu yang telah berlalu kemarin, ini sudah kita bahas. Dari mananya bersamanya ini sudah kita bahas. Jadi yang saat ini kita memfokuskan diri berada pada wewenang. Jadi wewenang menurut kedua ahli ini adalah
merupakan inti dari kekuasaan, inti dari studi tata negara. Ya, mengapa dikatakan inti? Karena memang jika seseorang itu punya kekuasaan, punya jabatan, tapi tidak punya kewenangan, ya mau berbuat apa? Nah, seperti itu. Begitupun dengan dari sisi hukum ADM-nya, kalau punya kekuasaan, tapi tidak ada kewenangan, ya tidak berjalan juga ADM-nya, seperti itu. Jadi yang kita pahami adalah bahwa wewenang itu merupakan kajian pokok atau yang harus ada dari sisi tata pemerintahan, tata negara, serta hukum ADM, seperti itu. Lanjut, kita coba lihat juga, tadi sudah kita sampaikan dari ahli luar negeri, sekarang kita masuk ahli dalam negeri kita. Jadi Profesor Bagirmanan. Jadi saya ambil kutipan dari Profesor Bagirmanan, salah seorang ahli hukum di negara kita. Apa kata beliau terkait dengan wewenang dan kekuasaan itu? Saya bacakan bahwa menurut beliau, wewenang dalam bahasa hukum tidaklah sama dengan kekuasaan atau max tadi. Jadi menurut beliau, wewenang itu dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Dan sekarang kita mengkaji hukum tata pemerintahan. Nah, ini pas ini. Jadi menurut beliau dari sisi hukum, kekuasaan itu tidak sama dengan wewenang. Berbeda dia. Dari sisi hukum ya. Kenapa? Karena kekuasaan itu hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Nah, jadi menurut beliau kekuasaan itu hanya menggambarkan hak. Hak itu serah dia. Apakah itu dia ingin berbuat atau tidak berbuat? Namanya saja hak. Kan pribadi kita, kan itu hak. Adapun wewenang dalam hukum dapat berarti sekaligus hak dan kewajiban. Nah, ini ya bedanya itu. Jadi wewenang itu punya dua dia. Hak serta kewajiban. Nah, ada dua dia, hak dan kewajiban. Nah, kita lanjutkan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri. Hak ini tadi yang telah sampaikan tadi. Atau mengelola sendiri. Itu hak juga, hak untuk mengatur sendiri, hak untuk mengelola sendiri. Sedangkan kewajiban berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Nah, ini kewajiban. Jadi kewajiban itu adalah hak. Jadi kewajiban itu adalah kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan itu bagaimana baiknya, bagaimana semestinya. Jadi kita mengelola negara ini bagaimana, kita menjalankan pemerintahan ini bagaimana. Nah, tentu ada rodanya, ada relnya, ada jalannya, tidak boleh sembarangan. Jadi ada kewajiban yang harus dipatuhi di situ. Makanya dalam konsep negara hukum itu, wewenang pemerintahan itu berasal dari perundang-undangan. Ya, ada undang-undang semacam itu. Jadi wewenang dalam negara hukum, kita sebagai negara hukum, mengaku sebagai negara hukum, kita punya wewenang, para pejabat negara kita ya harus diatur, harus mengikut kepada undang-undang, harus patuh kepada undang-undang. Dan jika kita punya pandangan yang lebih besar lagi ini, jadi para pejabat kita itu tidak boleh hanya patuh kepada undang-undang, tapi juga taat dan patuh kepada norma-norma yang ada di negara tersebut, serta norma-norma yang hidup dan diakui di masyarakat. Apa itu? Norma-norma yang diakui oleh negara dan masyarakat yaitu norma agama, norma susila, norma kesopanan. Jadi ketika salah seorang pejabat itu patuh dan taat kepada undang-undang, tapi ketika dia tidak sopan, tidak punya akhlak, nah gitu ya, tidak punya adab, bahkan terkesan melecehkan agama, menghina orang lain, meskipun dia patuh kepada undang-undang positif atau undang-undang yang ada di negara kita ini, tetap salah, tetap tak boleh jadikan figur. Kenapa seperti itu? Karena ada norma-norma yang berjalan di masyarakat yang dia langgar, yang tidak dia patuhi. Sedangkan norma itu barangkali lebih penting bagi masyarakat ketimbang hukum perundang-undangan. Kenapa seperti itu? Karena tidak semua masyarakat kita yang mengetahui, yang memahami adanya undang-undang. Sedangkan hampir di seluruh masyarakat kita, apalagi yang hidup di desa itu, mengetahui dengan baik sopan santun, tata krama, adat, agama. Mereka mengetahui itu. Makanya
sebijaksananya, sejogjanya itu adalah pemerintah itu, pejabat itu juga di samping dia taat kepada hukum, tapi juga wajib taat kepada agama serta berperilakuan baik, norma susila yang dia patuhi serta norma kesopanan yang dia patuhi. Jadi inilah terkait dengan kekuasaan dan wewenang yang harus dibedakan dari sisi pengertian dan dari sisi bahasanya serta bagaimana pengaplikasian dari kedua ini. Jadi saya kira demikianlah kuliah kita pada yang waktu yang berbahagia hari ini. Terima kasih atas segala perhatian. Saya maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.